Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan buku ajaran-ajaran mazhab Syafi'i yang ditinggalkan oleh sebagian pengikutnya. Di antaranya masalah tercelanya akidah Syiah, ya, tercelanya akidah Syiah. Kenapa kita perlu membahas hal ini? Karena kita tahu dari sebagian mereka yang mengaku bermadzhab Syafi'i berusaha tidak mencela Syiah dan menganggap masih saudara, bahkan sebagian mereka berusaha untuk membela, ya, dan ini adalah bertentangan dengan akidah yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ya. Dari dahulu selalu ada usaha at-takrib baina sunnah wa syiah, bagaimana menggabungkan antara sunnah dan syiah. Maka kalau maksudnya adalah toleransi dalam kehidupan warga negara, maka itu tidak jadi masalah. Tapi kalau berusaha mendekatkan akidah dan fikih, maka tidak bakalan mungkin, ya, tidak bakalan mungkin terjadi. Dan adapun kalau toleransi dalam kehidupan, sebagaimana kita toleransi dengan agama-agama lain, kita juga toleransi dengan Syiah Rafidhah dalam hal kehidupan bernegara. Adapun masalah akidah, maka selama mereka mengaku adalah orang Islam, maka kita harus bantah bahwasanya Islam tidak mengajarkan demikian, ya. Dalam masalah keyakinan maka tidak ada, kita harus bantah karena mereka mengatasnamakan diri mereka adalah Islam, sementara akidah mereka bertentangan dengan Islam, ya. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang firqah Syiah secara singkat, ya, kemudian menjelaskan tentang berbagai akidah mereka secara singkat pula. Sebelumnya saya akan nukil perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala dari muridnya Harmalah bin Yahya, berkata, aku mendengar Imam Syafi'i rahimahullah berkata, lam ara ahadan min ashabil ahwa'i asyhada bizzur min ar-rafidhah. Aku tidak pernah melihat seorang pun dari pengikut hawa nafsu yang lebih berani bersaksi dengan kedustaan seperti Rafidhah. Seperti Rafidhah. Di sini perhatikan, saya ulangi perkataan Imam Syafi'i, lam ara ahadan min ashabil ahwa asyhada bizzur min ar-rafidhah. Aku tidak pernah melihat seorang pun dari pengikut hawa nafsu, dari ahlul bidah maksudnya, yang paling nekat berdosa seperti Rafidhah, yang paling parah dustanya, paling pendusta seperti Rafidhah. Di sini Imam Syafi'i menyebutkan dia melakukan pengamatan dari sekian banyak ashabul ahwa, dari sekian banyak ahlul bidah, yang paling pendusta adalah Ar-Rafidhah. Dan ini sangat wajar karena di antara agama mereka adalah taqiyah, ya. Di antara agama mereka adalah berdusta demi kemaslahatan, ya, yang mereka anggap berusaha tersebut beribadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka menjadikan kedustaan sebagai salah satu akidah dan keyakinan mereka dan ibadah mereka. Ini diriwayatkan oleh Harmalah bin Yahya. Kemudian juga dari Yunus bin Abdul A'la, muridnya Imam Syafi'i juga, beliau berkata, yaqulu sami'tu Syafi'iyya idza dzukira ar-rafidhatu abahum ashaddal aib fa yaqulu syarru isabah. Aku mendengar Imam Syafi'i kalau disebut tentang Rafidhah, tentang Syiah, maka dia pun mencela mereka. Ya, mencela mereka, ya. Mencela karena mengaku Islam. Mengaku Islam, maka dicela. Dicela oleh Imam Syafi'i. Asyaddal aib, bukan sekedar mencela, asyaddal aib dengan celaan yang keras. Fayaqul, kemudian Imam Syafi'i berkata, syarra isabah, yaitu firqah yang terburuk. Firqah yang terburuk, ya. Dan ini menunjukkan bahwa Imam Syafi'i semangat sangat keras tatkala menjelaskan tentang bahayanya mazhab Syiah atau akidah Syiah, yang di mana Imam Syafi'i mensifati dengan dua sifat. Mereka adalah firqah yang paling pendusta karena sering melakukan taqiyah. Yang kedua, mereka adalah firqah yang paling parah, firqah yang paling parah. Dari firqah-firqah yang ada, ya, masih mending yang lainnya, maksudnya kata Imam Syafi'i, masih mending firqah yang lain daripada Rafidhah. Makanya Imam Syafi'i mengatakan syarru isabah,
Demikian juga didapati kaum Syiah mencaci maki Imam Syafi'i, ya. Ada salah seorang ulama Syiah yang bernama Yusuf Al-Bahrani, dia mengungkap kedengkiannya yang sangat dalam kepada Imam Syafi'i, maka dia ungkapkan dalam bait syairnya, dia berkata, "Kadzabta fi da'waka ya Syafi'i, fala'natullahi 'alal kadhibi." Engkau telah berdusta dengan propagandamu wahai Syafi'i, ya, mengaku mencintai Ahlul Bait, dan laknat Allah kepada pendusta, ya. Seakan-akan dia melaknat Imam Syafi'i. Bal hubbu asyakhika fi janibin wa bughdhu ahlil baiti fi janibin. Tapi engkau mencintai para syekhmu, yaitu maksudnya Abu Bakar dan Umar, ya, di satu sisi, dan engkau membenci Ahlul Bait di sisi yang lain. Jadi Imam Syafi'i, dia mengatakan Imam Syafi'i selama masih mencintai Abu Bakar dan Umar, para sahabat, maka berarti dia membenci Ahlul Bait, karena di antara akidah Syiah adalah al-wala wal bara. Mereka bilang tidak sempurna al-wala kecuali al-bara. Al-wala yaitu berloyal kepada Ali bin Abi Thalib, al-bara berbara, melepaskan diri daripada Abu Bakar, Umar dan Utsman. Dan tidak mungkin seorang menggabungkan keduanya, berloyal kepada Ali dan juga berloyal kepada Abu Bakar, Umar dan Utsman. Kata mereka harus ada terpisah antara Ali dan Abu Bakar, Umar dan Utsman, ya. Ketika Imam Syafi'i mengatakan dia cinta kepada Ahlul Bait, sementara ternyata dia mencintai Abu Bakar dan Umar, maka dikatakan pendusta oleh ulama Syiah ini, dikatakan pendusta. Ya. Kemudian dia menghina Syafi'i, dia berkata lagi, "Abattumul jibta wa taghutahu dunal ilahil wahidil wajibi." Engkau telah menyembah al-jib, penyihir dan tagut, dan tidak engkau tidak menyembah Allah yang Maha Esa, ya. Fasyar'u wat tauhidu fi ma'zilin an ma'syarin nusabi ya nasibi. Dia mencela lagi Imam Syafi'i, dia mengatakan syariat dan tauhid terpisahkan dari kalangan nasibi. Nasib itu orang yang mengangkat permusuhan kepada Ahlul Bait, ya. Bagaimana kamu bisa mengatakan menjalankan tauhid dan syariat wahai Syafi'i, sementara kau adalah nasibi, kau adalah musuh Ahlul Bait, ya. Qaddamtumul ijla ma'as Samiri 'alal Amiri ibni Abi Thalib. Kalian lebih mendahulukan patung sapi bersama Samiri daripada Al-Amir Ali bin Abi Thalib, ya. Ini celaan yang parah terhadap Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kemudian ada yang bantah membela Imam Syafi'i, ya. Ibn Rajab Asy-Syafi'i dengan syairnya dia membela Imam Syafi'i. Dia berkata, "Shadaqta fi da'waka ya Syafi'i, fa rahmatullahi 'alas sadiqi." Engkau benar dalam pengakuanmu wahai Syafi'i mencintai Ahlul Bait, dan rahmat Allah kepada orang yang jujur, ya. An hubbu ashabihi billahi waddu ahlil baiti bisabiqi. Ya, benar engkau mencintai sahabat, mencintai Ahlul Bait itu bisa digabungkan, ya. Ata'na rabba wa ya rifqahu rifqal ilahil khaliqir raziqi. Kami telah taat kepada Rabb. Wahai sungguh kelembutanmu ya Rabb, kelembutan Tuhan yang Maha Pencipta lagi Maha Pemberi rezeki, ya. Intinya, ya, Imam Syafi'i dihina oleh orang-orang Rafidhah karena Imam Syafi'i mencintai para sahabat, ya. Baik, kita akan bahas tentang apa itu Syiah sebenarnya. Saya akan kasih sejarah singkat tentang Syiah, ya. Firqah-firqah Syiah, ya. Dari Ali bin Abi Thalib, ya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau menikah dengan Fatimah, ya. Fatimah radhiyallahu taala anha bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menikah juga dengan, setelah Fatimah meninggal, beliau menikah dengan namanya Khawlah bintu Ja'far, ya. Bintu Ja'far Al-Hanafiyah. Al-Hanafiyah. Dari Banu Hanifah, ya. Dari Banu Hanifah. Tapi ketika Ali menikah dengan Fatimah, maka punya 4 orang anak, ya. Di antaranya adalah Al-Hasan,
Hasan, kemudian Hussein, kemudian Muhsin, Ummu Kulthum. Adapun dari Khawlah bintu Hanafiyah punya anak namanya Muhammad, dikenal dengan Muhammad bin al-Hanafiyah. Anaknya Ali bin Abi Thalib, Muhammad bin al-Hanafiyah. Muhsin meninggal ketika masih kecil, wafat ketika masih kecil. Adapun Ummu Kulthum menikah dengan Umar bin Khattab, punya anak namanya Zaid bin Umar. Zaid bin Umar, tapi juga meninggal ya. Al-Husain ya menikah dengan namanya Fatimah bintul Hasan. Kemudian punya anak namanya ya Ali bin Al-Husain. Ini yang dikenal dengan Zainul Abidin. Zainul Abidin. Ya. Zainul Abidin ya. Kemudian Ali bin Husain punya anak namanya Muhammad Al-Baqir. Kemudian Muhammad Al-Baqir ini juga punya namanya Ja'far As-Shadiq. Nah, Ja'far As-Shadiq punya anak dua, satu namanya Ismail, satu namanya Musa. Satu namanya Musa. Ismail meninggal, ya. Ini paling kakak, ini tertua. Tapi meninggal, tapi meninggal sebelum adiknya. Maka sebagian orang muncullah firqah namanya Ismailiyah. Karena menganggap bahwasanya keimaman harus dari yang paling tua. Karena sudah meninggal, maka dilanjutkan kepada Musa Al-Kazim ya. Musa Al-Kazim kemudian punya namanya Ali Al-Hadi. Kemudian Muhammad Al-Jawad. Ali Ridha ya. Al-Jawad, kemudian Ali Al-Hadi. Kemudian Hasan Al-Askar. Baru kemudian Muhammad bin Hasan. Salah ya. Anaknya Ali bin Al-Husain yang disebut dengan Zainal Abidin. Nah, Ali bin Zainal Abidin menikah dengan Fatimah bintu Hasan. Maka Muhammad Al-Baqir. Nah, dia juga menikah dengan atau punya budak Ummul Walad ya. Ummul Walad ya. Sini lahir Zaid, namanya Zaid. Zaid ini yang muncul firqah namanya Zaidiyah.
Zaidiyah. Dari Muhammad bin Hanafiyah ada firqah namanya Al-Kaisaniyah ya. Firqah Al-Kaisaniyah ya. Adapun ini firqah namanya Al-Imamiyah Isna Asyariyah. Ya. Imamiyah Isna Asyariyah. Tapi ini sederhana kira-kira tentang gambaran firqah Syiah ya yang berkembang ya. Kita jelaskan secara singkat. Ali bin Abi Thalib menikah dengan Fatimah bintu Muhammad SAW, punya anak ada 4, paling tua Hasan, Husain, kemudian Muhsin, Ummu Kulthum ya. Hasan meninggal, kemudian tentu dia punya anak juga keturunan ya, tapi tidak menimbulkan firqah tersendiri, enggak. Muhsin meninggal ketika masih kecil. Kalau versi cerita orang Syiah yang membunuhnya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk kemudian membanting pintu, kemudian akhirnya Fatimah dipukul kayak di apa kayak sehingga keguguran. Itu cerita mereka, tentu tidak benar ya. Ya. Tapi mereka punya anak perempuan Ummu Kulthum yang menikah dengan Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab ini adalah mantunya Ali bin Abi Thalib. Umar bin Khattab ini mantunya Ali bin Abi Thalib. Menikah dengan Ummu Kulthum, punya anak namanya Zaid bin Umar. Punya anak namanya Zaid bin Umar. Ya, di sini mereka pusing ketika mereka menghadapi kisah ini. Mereka mengatakan sesungguhnya yang menikah dengan Umar adalah jin perempuan yang di wajahnya mirip seperti Ummu Kulthum. Artinya mereka bingung menghadapi ini. Ada 2 takwilan. Takwilan mereka mengatakan pertama, yang menikah dengan Umar bukan Ummu Kulthum bintu Ali, bukan, tapi jin yang dikirim yang mirip dengan Ummu Kulthum. Tapi kok kalau sama jin punya anak. Yang kedua yang lebih masuk akal, mereka mengatakan Ali terpaksa. Sebenarnya Ali enggak mau, cuma dipaksa mau dibunuh sama Umar. Akhirnya Ali menikahkan putrinya dengan Umar bin Khattab. Dan 2 takwilan tersebut takwil yang batil. Yang pertama, masa Umar menikah dengan jin, sementara jin dia kalau lihat Umar takut. Yang kedua, bagaimana kemudian Umar menikah dengan dipaksa Ali bin Abi Thalib takut dengan Umar. Kok bisa takut dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Padahal Ali terkenal sangat pemberani. Dua-duanya intinya mencela Ali bin Abi Thalib. Yang benar bahwasanya hubungan antara Ali bin Abi Thalib dengan Umar hubungan yang sangat baik ya. Makanya ketika Umar meninggal, Ali datang sakit, Ali menjenguk sampai meninggal, sampai Ali bin Abi Thalib memuji Umar bin Khattab. Ketika ditanya oleh Muhammad bin Hanafiyah, anaknya Ali bin Abi Thalib, siapa yang paling baik, yang paling mulia, maka Ali mengatakan Abu Bakar, kemudian Umar. Abu Bakar, kemudian Umar. Kemudian kata dalam Sahih Bukhari, Muhammad bin Hanafiyah mengatakan, kemudian engkau wahai ayahanda. Kata Ali, saya hanyalah seorang dari kaum muslimin. Tapi Ali mengakui kekhilafahan Abu Bakar dan Umar dan juga Utsman. Nah, Husain bin Ali bin Abi Thalib ya, di antara istrinya Fatimah bintu Hasan, ini punya anak Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak namanya Ja'far As-Shadiq ya. Abu Abdullah Ja'far As-Shadiq. Nah, Ali bin Hasan punya Ummu Walad. Ummu Walad itu budak wanita yang digauli yang punya anak ya. Yang punya anak, kalau seandainya tuannya meninggal maka dia merdeka secara otomatis. Dibuat Ummu Walad. Anaknya namanya Zaid. Dari Zaid inilah muncul firqah namanya firqah Zaidiyah ya. Firqah Zaidiyah. Ya, firqah Zaidiyah. Kalau kita ya. Ini firqah utama, taruh kita ke nomor 1 ya. Kemudian Muhammad Al-Baqir punya anak Ja'far As-Shadiq. Ja'far As-Shadiq punya anak 2, yang paling tua Ismail, kemudian Musa Al-Kazim. Tetapi Ismail ini dia meninggal sebelum Musa Al-Kazim ya. Bagaimana jalur keimamahan bisa diteruskan ke Ismail sementara dia sudah meninggal? Maka muncullah firqah Ismailiyah. Firqah Ismailiyah. Adapun orang Ismailiyah menganggap Ismail tidak meninggal, dia harus anak imam selanjutnya harus keturunan dari Ismail karena aturannya harus kepada anak yang paling tua. Ismail kemana? Ismail mengalami ghaibah. Ghaibah itu hilang, akan muncul suatu saat dan yang lainnya ya. Adapun Musa Al-Kazim kemudian punya anak namanya Ali Ridha ya. Ali Ridha kemudian Muhammad Al-Jawad, kemudian Ali Al-Hadi, Hasan Al-Askar, Muhammad bin Hasan Al-Askar. Inilah firqah Imamiyah ya. Yang tersebar di dunia ya. Di Irak, di Iran ya. Kemudian
ada para pengikut dari Muhammad bin Al-Hanafiyah yang didukung oleh Mukhtar bin Abi Ubaid Ats-Tsaqafi yang dia mengaku pembela Ahlul Bait. Dia membuat firqah namanya Kaisaniyah. Dia menganggap Muhammad bin Al-Hanafiyah yang berhak menjadi imam, sampai akhirnya Muhammad bin Al-Hanafiyah dianggap belum meninggal tapi ghaibah, yaitu menghilang, ya, menghilang firqah Kaisaniyah. Tapi firqah ini sudah punah. Ini firqah sudah punah. Sudah enggak ada. Yang ada masih 3 ini, Zaidiyah, Ismailiyah, Imamiyah. Ismailiyah memiliki mirip sebenarnya Ismailiyah sama Imamiyah, sama-sama meyakini tentang 12 imam, baik Ismailiyah maupun Imamiyah. Cuma mereka berselisih pada imam keberapa ini? Imam pertama, imam kedua, imam ketiga, imam keempat. Jadi kita mau kasih nomor ya. Ini imam pertama Ali bin Abi Thalib. Imam kedua Hasan, imam ketiga Husain, imam keempat, imam kelima, imam keenam. Nah, mereka khilaf pada imam ketujuh. Imam ketujuh mereka Ismail, kalau Imamiyah Musa Al-Kadzim. 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini 12 imam. Nah, Ismailiyah mengatakan jalurnya harus dari sini karena yang kakak tertua Ismail ya. Ismail. Nah, Ismailiyah di antara keistimewaan mereka punya namanya tafsir batin, maka mereka dijuluki juga dengan al-batiniyah ya, dengan batiniyah. Tentu di bawah Ismailiyah nanti ada firqah-firqah lagi ya. Seperti Qaramitah, kemudian Fatimiyah ya. Semuanya firqah-firqah batiniyah. Qaramitah yang seperti yang kelompok Syiah yang pernah mencungkil Ka'bah, Hajar Aswad, kemudian membunuh para jemaah haji yang pernah terjadi dari pecahannya Ismailiyah. Nah, yang paling mending daripada firqah-firqah ini semua adalah Zaidiyah. Ini yang paling mending. Kenapa Zaidiyah ini dia menghormati Abu Bakar dan Umar, ya, mendoakan Abu Bakar dan Umar. Dan Umar dan para sahabat secara umumnya, para sahabat ya. Meskipun mungkin mereka menganggap Ali lebih tinggi daripada Abu Bakar dan Umar, tapi kata mereka imamatul mafdhul sah, bahwasanya imam orang yang tidak lebih utama tetap sah. Jadi mereka tetap mendoakan Abu Bakar, Umar, mereka tidak mengkafirkan para sahabat, mereka mendoakan Aisyah radhiyallahu taala anha dan yang lainnya. Kemudian mereka mengatakan keimaman tidak harus dengan wasiat. Beda dengan Imamiyah, Ismailiyah sama Imamiyah Isna Asyariyah, Imam 12 ya. Mereka meyakini bahwasanya keimaman harus dengan wasiat. Nanti insyaallah kita bacakan perbedaan-perbedaan antara Zaidiyah, Ismailiyah sama Imamiyah. Inilah kira-kira 3 firqah ya yang kalau ini Ismailiyah sekarang kebanyakannya di Najran. Lokasinya di Najran di Saudi. Di arah Yaman, dekat Yaman, Najran. Imamiyah banyak sekali di mana di Iran, Irak, Saudi juga ada ya. Timur Saudi ya. Indonesia semuanya. Kebanyakan kalau Syiah di Indonesia rata-rata adalah Imamiyah. Oleh karena di antara kedustaan sebagian dai yang ketika kita mengatakan Syiah sesat, kemudian dia mengatakan tidak semua Syiah sesat, ada Syiah Zaidiyah. Kita bilang iya, tapi kalau kita bicara tentang kasus orang Syiah ke Indonesia, Syiahnya bukan Zaidiyah. Syiahnya adalah Imamiyah yang mengkafirkan para sahabat. Imamiyah maksudnya apa? Meyakini 12 imam, bahwasanya tidak sah imam dalam agama kecuali 12 orang setelah Nabi SAW. Dimulai imam pertama Ali bin Abi Thalib sesuai dengan jalur yang mereka tunjuk. Ali, Hasan, Husain, Ali Zainal Abidin, Ali bin Husain ya. Ya, kemudian baru Muhammad Al-Baqir, Ja'far As-Sadiq, Musa Al-Kadzim atau Ismailiyah versinya Ismail, Ali Ridha, kemudian seterusnya. Selain itu tidak sah. Sehingga mereka mengkafirkan orang-orang yang mengesahkan Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar dan Utsman kalau dinyatakan sah berarti kafir. Sehingga mereka mengkafirkan para sahabat. Mereka mengkafirkan para sahabat. Itulah Syiah yang tersebar di
tanah air kita. Taib, tolong dihapus, kita akan bahas tentang akidah Syiah secara sederhana. Ada beberapa poin akidah yang akan kita bahas insyaallah pada kesempatan kali ini. Yang rata-rata adalah akidahnya Imamiyah, karena itulah Syiah yang tersebar di tanah air kita ya. Di antaranya adalah akidah al-wasiyah ya. Wasiat maksudnya setiap imam mewasiatkan kepada imam yang selanjutnya. Ya, di antaranya adalah Nabi SAW mewasiatkan kepada Ali, bahwasanya Ali yang akan menjadi imam setelah Nabi SAW. Kemudian juga akidah Imamiyah ya. Imamiyah maksudnya harus ada 12 imam. 12 imam tersebut semuanya harus Ahlul Bait sebagaimana yang telah mereka gariskan. Dari sisi Al-Husain. Dari sisi Al-Hasan mereka tidak pandang ya. Mereka dari Al-Husain ya. Ya, padahal Hasan juga punya anak-anak ya. Kemudian akhir yang ketiga wilayah ya. Harus berwala kepada Ali bin Abi Thalib kepada Ahlul Bait ya, dengan mengkafirkan para sahabat ya. Di antaranya akidah Ar-Raja'ah. Raja'ah itu meyakini bahwasanya ada hisab sebelum hari kiamat. Menjelang hari kiamat bahwasanya Imam Mahdi akan keluar, kemudian akan membangkitkan sebagian orang-orang yang mereka benci seperti Abu Bakar, Umar, kemudian Aisyah radhiyallahu anha untuk dicambuk atau dihukum sebelum mereka disiksa di neraka jahanam menurut keyakinan mereka. Kemudian di antara akidah mereka al-ghaibah, yaitu bahwasanya sebagian imam mereka menghilang begitu saja seperti diyakini kepada Muhammad bin Hanafiyah, katanya hilang akan begitu saat, atau diyakini oleh kepada Ismail bin Ja'far As-Sadiq, atau diyakini kepada Muhammad bin Hasan Al-Askar. Ini secara sederhana ya. Kemudian keyakinan mereka tentang taqiyah, harus berdusta demi kebaikan. Kemudian di antaranya keyakinan mereka tentang mut'ah. Kemudian di antaranya tentang ismah ya. Itu di antara keyakinan mereka. Saya akan jelaskan di sini secara singkat. Ya, akidah Imamiyah. Akidah Syiah Imamiyah. Di antaranya adalah al-wasiyah, wasiat. Kemudian di antaranya adalah al-imamiyah, 12 imam. Kemudian di antaranya al-wala wal bara, yaitu mengkafirkan para sahabat. Di antaranya akidahnya adalah ar-raja'ah, yaitu hari pembalasan sebelum hari kiamat. Kemudian di antara akidah mereka adalah al-ghaibah, imam bersembunyi dan akan muncul suatu hari. Kemudian antara akidah mereka adalah al-bada, yaitu Allah berubah pikiran, berubah pikiran sehingga merubah keputusan. Di antara akidah mereka adalah mut'ah, nikah mut'ah. Kemudian di antara taqiyah atau dusta, antaranya al-ismah, yaitu imam mereka yang maksum. Tapi ini mungkin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, ada sekitar 9 ya. Keyakinan mereka. Kita akan bahas secara singkat keyakinan Syiah Al-Imamiyah ya. Pertama wasiat. Apa maksudnya wasiat? Wasiat maksudnya
tidaklah muncul imam setelahnya kecuali dapat wasiat dari imam sebelumnya. Dan mereka meyakini bahwasanya yang diwasiatkan oleh Nabi untuk jadi imam adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan wasiat tersebut kapan? Wasiat tersebut ketika Nabi SAW pulang dari Haji Wada di suatu tempat namanya Ghadir Khum. Di situ Nabi mengumpulkan sahabat. Nabi mengatakan, intinya kalau saya meninggal maka yang jadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib. Ya. Jadi mereka mengatakan Ali bin Abi Thalib yang berhak menjadi khalifah. Dan ini adalah khurafatnya orang-orang Syiah. Seandainya para sahabat mendengar bahwasanya yang akan menjadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib, kenapa ketika Nabi meninggal sempat terjadi khilaf siapa yang menjadi pemimpin? Kenapa mesti khilaf? Terus akhirnya mereka sepakat aklamasi mengangkat Abu Bakar As-Siddiq menjadi pemimpin. Kenapa Ali juga tidak datang? Kalian tidak ingatkah? Saya kan pernah dikasih wasiat sama Nabi, saya yang jadi khalifah. Itu khurafat. Ini wasiat ini akidah khurafat. Makanya mereka sangat mengagungkan hari Idul Ghadir. Ada namanya hari raya Idul Ghadir. Idul Ghadir. Idul Ghadir maksudnya tadi Ghadir Khum, ya, di sebuah tempat ada sumber air. Kenapa? Karena mereka yakini ini di Ghadir Khum inilah Nabi memberi wasiat bahwasanya Ali yang menjadi khalifah setelah Nabi Muhammad SAW. Ini semua khurafatnya orang-orang Syiah, ya. Enggak masuk akal, enggak logis. Kenapa Ali enggak pernah ngingatin Abu Bakar? Abu Bakar kan saya masa enggak ingat? Kenapa enggak pernah ingatin Umar? Umar, kamu kok jadi khalifah? Kamu enggak ingat waktu itu? Kenapa enggak pernah ingatin Utsman? Kenapa enggak bikin ingat sahabat semuanya? Karena kalian pernah dengar. Khurafat, memang enggak ada. Memang enggak ada. Terus mereka meyakini bahwasanya hanya 12 imam. 12 imam tadi kita sebutkan tadi dan semua harus dari Ahlul Bait. Ini akidah yang bahaya. Ya, 12 imam, ya. Semua imam harus Ahlul Bait. Dengan demikian Abu Bakar tidak sah. Abu Bakar, Umar, Utsman tidak sah. Ya. Siapa yang mensahkan mereka? Mensahkan mereka maka kafir. Namun banyak hal yang aneh dari akidah 12 imam ini, hal yang aneh, ya. Namun ada perkara-perkara yang aneh. 12 imam itu semua atau setelah jalur Husain semuanya dari keturunan Husain. Dari keturunan Hasan kemana? Ya. Semuanya keturunan Husain. Radhiyallahu taala anhu. Terus keturunan Hasan mana? Mana keturunan Hasan? Padahal Hasan lebih mulia daripada Husain. Hasan lebih mulia daripada Husain. Makanya Ali bin Abi Thalib namanya Abul Hasan. Rasulullah yang memuji Hasan, Hasan inilah yang akan mendamaikan di antara dua kaum muslimin yang sedang bertikai. Al Hasan lebih mulia daripada Husain. Terus keturunan Hasan kemana? Sama sekali tidak sudah kita gambarkan, enggak ada yang jadi imam, ya. Kemudian tadi khilaf, ya. Antara Ismailiyah dan tadi Imamiyah yang memilih siapa? Musa Al-Kazim, ya. Tadi Ismail yang paling tua sudah meninggal, diangkatlah dari Musa. Yang lain mengatakan enggak, Ismail masih ada. Dia menghilang, ya. Khilaf. Kemudian juga yang jadi masalah imam 12 ke-12 namanya Muhammad bin Hasan. Sementara Imam Mahdi harusnya namanya yuwatiu ismuhu ismi wasmu abihi isma abi. Harusnya nama dia sama dengan namaku, kata Nabi, nama bapaknya sama dengan nama bapakku. Seharusnya nama dari Imam Mahdi yang imam ke-12 ini, yang mereka imam 12, harusnya namanya Muhammad bin Abdullah atau Ahmad bin Abdullah. Enggak ada nama yang lain. Kalau enggak Muhammad bin Abdullah, namanya Ahmad bin. Ini namanya beda, Muhammad bin Hasan Al-Askar. Hasan dari mana ini, bingung. Terus imamnya kemana? Imamnya masuk ke Sirdab sekitar tahun 250-an, 200 sekian Hijriah. Sudah sembunyi dalam Sirdab selama 1200 tahun.
Ngapain sembunyi di lorong Sirdap sana enggak keluar-keluar ya. Katanya kalau keluar jadi Imam Mahdi ya. Ini semua khurafatnya orang Syiah. Al-Wala al-Bara tadi tidak bisa ya. Mereka dalam azan mereka asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dalam azan mereka berkata, di haji juga mereka saya pernah dengar ya, asyhadu wa asyhadu anna aliyan waliyullah. Ali waliullah. Maksudnya Ali ini yang berhak jadi khalifah. Tidak sempurna dan mereka tadi ada al-wala wal bara. Tidak mungkin mengakui kewalian Ali kecuali dengan mengkafirkan para sahabat. Ini khurafat mereka ya. Tadi makanya Syafi'i dihabisi tadi. Makanya tadi kita bilang Syafi'i dimaki-maki sama Yusuf Al-Bahraini tadi gara-gara ini. Gara-gara Imam Syafi'i mengaku cinta kepada Ahlul Bait tapi cinta juga para sahabat. Makanya dihabisi oleh mereka. Ini awal-awal bara enggak bisa. Wal bara ente loyal sama Ali harus bara kepada Abu Bakar dan teman-temannya. Gabung dua-duanya mustahil ya. Ar-Raja'ah ini adalah akidah dibangun di atas sakit hati, akidah sakit hati kalau saya namakan. Akidah sakit hati. Kenapa? Abu Bakar meninggal, Umar meninggal, Aisyah meninggal, mereka jengkel. Nih orang-orang belum menurut mereka ini kan orang-orang murtad semua. Abu Bakar, Umar, Utsman sama Aisyah. Jadi mereka meyakini bahwasanya Imam Mahdi akan Imam Mahdi keluar lalu menegakkan hukum had kepada para sahabat. Ini saya pernah bahas dalam buku saya, di antaranya sejarah berdarah sekte Syiah dan juga 33 banyolan akidah Syiah. Insyaallah mungkin dicetak ulang nanti tentang bagaimana Imam Mahdi versi mereka. Imam Mahdi versi mereka di antaranya dia bangkitkan Abu Bakar dan Umar kemudian disalib, kemudian disiksa. Dia bangkitkan Aisyah kemudian didera, dicambuk. Ini bagaimana ada hari pembalasan sebelum hari kebangkitan. Ini khurafat mereka. Kita orang Islam ya hari kebangkitan nanti hari kiamat. Mereka ada hari kebangkitan sebelum hari kebangkitan, namanya Raja'ah. Ini khurafatnya orang-orang Syiah. Al-Ghaibah tadi imam sembunyi dan akan muncul suatu hari. Ini tadi mereka bilang, kata mereka Ismail sembunyi. Firqah Ismailiyah. Firqah Ismailiyah. Ismail sembunyi. Ghaibah. Firqah Imamiyah. Muhammad bin Hasan sembunyi. Muhammad bin Hasan Al-Askar. Al-Askar sembunyi di Sirdap. Firqah Al-Kaisaniyah tadi sudah kita sebutkan, Muhammad bin Hanafiyah sembunyi. Sehingga imam sembunyi nanti muncul lagi, ghaibah ya, sembunyi. Al-Bada, Allah berubah pikiran sehingga merubah keputusan. Ini kenapa mereka begini? Karena jadi mereka mengatakan Allah bisa berubah pikiran karena mereka dahulu mengatakan imam-imam mereka telah menyampaikan wahyu dari Tuhan bahwasanya akan terjadi demikian. Ternyata tidak terjadi. Akan repot ini. Imam enggak mungkin salah. Wahyu dari Tuhan kok tidak terjadi? Kata mereka Allah berubah pikiran. Namanya Al-Bada. Seharusnya begini tapi Allah berubah pikiran. Nah, ini bahaya karena Allah tidak tahu masa depan. Ini asalnya akidah Yahudi supaya kita pernah bahas dalam masalah Yahudi. Jadi meyakini Allah bisa berubah keputusan, berubah pikiran. Badalillah, yaitu nampak bagi Allah untuk merubah keputusan. Awalnya kenapa? Awalnya sebagian orang-orang imam mereka yang mereka anggap imam katanya menyatakan akan terjadi demikian, ternyata tidak terjadi. Kok tidak terjadi? Berarti Allah bohong dong. Allah tidak bohong. Allah berubah pikiran. Ini akidah berbahaya. Mut'ah ini adalah sebenarnya fikih, tapi mereka yakini siapa yang mut'ah fikih tapi akidah. Nikah mut'ah boleh. Nikah mut'ah adalah nikah kontrak kalau kita tidak harus pakai wali, kemudian boleh 1 jam atau boleh sekali main, boleh kemudian banyak lah ya. Intinya tidak ada
warisan kalau meninggal, dan pokoknya ini namanya nikah mut'ah, nikah senang-senang. Nikah senang-senang, dan boleh kita nikah cuma 1 hari kemudian cerai, boleh. Ini tidak ada, hampir mirip dengan zina ya. Hampir mirip dengan zina ya. Tentu nikah mut'ah tidak ada dalam syariat. Dulu pernah ada karena dalam darurat, kemudian Rasulullah mansuhkan. Itu pun aturannya berbeda dengan yang sekarang ya. Tidak sama dengan yang pernah disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun sekarang mereka nikah mut'ah ya, bahkan di antara keyakinan mereka kalau ketemu orang diajak mut'ah mau enggak usah tanya punya suami atau tidak. Enggak perlu tanya. Ngeri kok, ngeri ya. Saya bahas juga dalam buku 33 Banyak Akidah Syiah. Ya. Intinya zina ya, intinya zina ya. Tapi taqiyah bohong ya. Bohong ya, orang Syiah bohong. Oh, kita mencintai Abu Bakar, mencintai Umar ya. Saya pernah dialog sama seorang Syiah di Saudi waktu musim haji. Nah, kamu mengkafirkan Abu Bakar? Oh, enggak itu bohong. Itu enggak benar itu. Sudahlah, ente Syiah, ente enggak usah bohong-bohong, enggak usah taqiyah sama saya. Akhirnya dia ngaku. Ya memang Abu Bakar memang begitu. Tadinya dia bohong. Terus saya bilang coba waktu Nabi SAW sakit, siapa yang jadi imam? Abu Bakar kan? Kata dia, oh itu kan hadis kamu. Kalau hadis kami yang jadi imam Ali, ya sudah enggak bisa nyambung kalau begitu. Enggak bisa nyambung. Tapi intinya di antara akidah mereka taqiyah. Tapi sekarang taqiyah agak sulit zaman sekarang karena kebohongan mereka terbongkar dengan medsos, dengan medsos ya. Dulu mereka pandai berbohong, sekarang ya mereka mau bohong kanan, bohong kiri. Sebagian klip-klip mereka ketahuan ya bahwasanya mereka yang maki-maki dan mengkafirkan para sahabat. Kemudian akidah yang berbahaya adalah Islam menganggap imam 12 maksum, 12 imam maksum. Imam maksum. Dan konsekuensi dari maksum, apa konsekuensi dari maksum? Tidak mungkin salah. Kalau tidak mungkin salah, jika demikian, maka kedudukannya seperti Nabi. Seperti Nabi dari sisi sumber hukum. Mereka tidak bilang itu Nabi, tapi dari sisi sumber hukum seperti Nabi. Ya. Makanya mereka punya hadis-hadis imam. Hadis-hadis imam. Ya. Dalam buku-buku mereka, Al-Kafil Kulaini, Biharul Anwar, itu rata-rata hadis-hadis bukan hadis Nabi, hadis-hadis imam. Imam ini bilang begini jadi sumber hukum. Kenapa jadi sumber hukum? Karena teorinya benar, imamnya maksum, maka perkataannya, perbuatannya juga jadi sumber hukum. Kenapa Nabi kita bilang perkataan jadi sumber hukum? Karena dia maksum, Rasulullah SAW. Nah, kalau imam mereka juga maksum, berarti perkataan mereka juga jadi sumber hukum. Dan itu yang mereka yakini. Tapi mereka bingung mereka. Mereka bingung ketika Hasan menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah. Ini mereka bingung. Ini mereka termasuk agak jengkel sama Hasan. Kenapa bingung? Muawiyah kafir menurut mereka. Muawiyah kafir. Hasan maksum. Nah, coba bingung gimana? Mereka bingung, ini enggak pernah mereka bisa jawab. Hasan enggak mungkin salah. Tapi kalau salah, enggak mungkin salah. Kenapa kasih kekuasaan kepada Muawiyah? Muawiyah kafir. Bingung. Masa Imam Ahlul Bait kasih kekuasaan kepada orang kafir? Bingung mereka. Entah bilang Hasan salah atau bilang Muawiyah mukmin. Bingung. Karena ini enggak bisa digabungkan. Maksum tapi kasih kekuasaan kepada orang kafir. Mereka enggak bakalan bisa jawab sampai sekarang. Ya, orang-orang Syiah. Di sinilah perbedaan utama antara kita dengan mereka. Saya pernah dialog juga sama orang Syiah. Saya bilang enggak mungkin, perbedaan kita bukan perbedaan kecil. Kita punya Al-Qur'an dan Sunnah, ente punya Al-Qur'an, Sunnah dan hadis imam. Ada sumber hukum yang ketiga yang tidak kita sepakati. Kalau kita Al-Qur'an, Sunnah Nabi selesai, enggak ada lagi yang lain. Kalian ada Al-Qur'an, Sunnah sama imam-imam, hadis-hadis imam. Belum lagi tafsir Al-Qur'annya bisa beda-beda, bisa macam-macam ya. Tapi ini gampangannya ada namanya hadis-hadis imam. Dan ini berbahaya ya, ada sumber hukum baru. Sumber hukum baru. Kemudian di antaranya keyakinan terhadap Al-Qur'an.
Kalau Imamiyah Al-Quran tidak otentik. Ya, dirubah-rubah sama sahabat kata mereka. Ismailiyah Al-Quran ada tafsir batin. Kebatinan. Kemudian di antara juga keyakinan mereka terhadap iman. Kata mereka, imam-imam mereka itu tahu ilmu gaib. Di dalam, kalau kita buka kitab Al-Kafil Kulaini, kita baca tentang judul babnya, tentang imam-imam. Ya. Katanya, imam tahu ilmu gaib. Tahu kapan mati. Kapan dia mati. Dia tidak mati kecuali dengan pilihannya. Kecuali dengan pilihannya. Kemudian di antaranya imam padanya ada seluruh kitab-kitab suci. Ada seluruh kitab-kitab suci. Kemudian menguasai seluruh bahasa. Khurafat ya. Dan lain-lainnya. Ini adalah secara singkat adalah keyakinan orang-orang Syiah Al-Imamiyah ya. Al-Imamiyah maksudnya Syiahnya Iran yang tersebar di tanah air kita Taib. Di akhir saya akan bacakan tentang perbandingan antara Syiah Imamiyah, kemudian Zaidiyah dan Ismailiyah. Tapi adapun masalah keimamahan, maka Ismailiyah menisbahkan kepada kepada Ismail bin Ja'far As-Sadiq, adapun Imamiyah menisbahkan mereka berpisah di situ. Ada imam ke berapa tadi? Imam ke-7 kalau tidak salah. Adapun versinya Imamiyah adalah Musa Al-Kazim bin Ja'far. Adapun Ismailiyah Ismail bin Ja'far. Adapun Zaidiyah imamnya adalah Zaid bin Ali Zainal Abidin. Yang tadi ibunya adalah Ummu Walad ya, Ummu Walad. Adapun firqah-firqah ya, maka adapun Zaidiyah di situ ada firqah Al-Jarudiyah, As-Salihiyah ya. Adapun kalau Ismailiyah ada firqah Qaramithah, Fatimiyah dan yang lainnya. Bedanya lagi kalau Imamiyah ya, imamnya ditunjuk secara nas dari imam sebelumnya yang mereka yakini. Ke Ismailiyah bahwasanya imam harus maksum keturunan Ismail bin Ja'far ya. Ada Muhammad bin Ismail, punya anak. Ismail punya anak namanya Muhammad bin Ismail. Kata mereka dari situlah keturunannya harus, bukan dari sisi Musa Al-Kazim. Kemudian adapun Zaidiyah, kalau Zaidiyah mereka tidak mengkafirkan Abu Bakar dan Utsman dan Umar ya. Tidak mengkafirkan sahabat. Beda dengan Imamiyah, kalau Imamiyah harus mengkafirkan sahabat ya. Adapun Zaidiyah mengatakan imam boleh dari setiap anak Fatimah, dari jalur Hasan maupun jalur Husain. Kalau kita lihat dari Ismailiyah dan Imamiyah semua dari jalur Husain. Adapun kalau Zaidiyah boleh dari jalur Hasan dan tidak berdasarkan nas, tidak juga diwariskan, boleh berdasarkan baiat, yang penting memenuhi persyaratan. Zaidiyah masih logis ya. Kalau Imamiyah, Ismailiyah harus ada nas, katanya wasiat dari sebelumnya. Ya, dan Zaidiyah juga mengingkari nikah mut'ah. Dia tidak setuju dengan nikah mut'ah. Tapi demikian saja kajian kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.